Salam harmonis dari saya, Nyai Sekar Kenongo. Apakah Anda salah satu orang yang pekerjaannya hilang karena dampak dari coronavirus? Seperti yang kita ketahui, banyak sekali orang yang di PHK atau diberhentikan dari pekerjaannya akibat adanya coronavirus ini. Salah satunya adalah klien saya ini, yang seharusnya diangkat menjadi karyawan tetap, pada akhirnya diputus kontraknya begitu saja. Padahal 1 tahun ke belakang dedikasinya terhadap pekerjaan sangatlah tinggi dan mampu membuat perusahaannya bangga. Bahkan rekan kerja dan atasannya pun sangat memuji kinerjanya. Tapi apalah daya, tidak ada yang bisa menduga-duga atas apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi mau tidak mau, terima tidak terima, klien saya ini harus merelakan untuk di PHK. Kecewa, sedih, dan terpuruk pasti karena klien saya ini begitu menyukai dan nyaman di lingkungan kerjanya. Lagi pula mencari pekerjaan di saat seperti ini peluangnya kecil. Tetapi saya yakinkan dia bahwa di setiap kesempitan pasti tetap ada kesempatan. Singkat cerita, klien saya ini akhirnya beralih menjadi petani di perkebunan milik orang tuanya. Menurut ceritanya, orang tuanya sangat senang dan juga menaruh harapan besar kepada klien saya ini, karena pada akhirnya mau untuk mengurus perkebunan. Tetapi berbeda dengan dirasakan oleh klien saya ini, justru menjadi beban baginya. Karena menurut perkataannya, passionnya adalah bekerja di lingkungan kantor, bukan menjadi wirausahaan seperti petani. Maka dari itu, klien saya merasa kurang percaya diri menjalankannya. Masih ragu-ragu dan tidak yakin bahwa usahanya akan lancar apalagi sukses. Dan jelas, klien saya ini belum menemukan rasa cinta dalam pekerjaan barunya ini. Ibarat kata, jika Anda melakukan sesuatu hal dengan setengah hati, maka yang akan Anda dapatkan juga tidak maksimal. Usaha yang Anda lakukan dengan setengah hati, maka hasil yang Anda dapatkan tidak akan ada rasa kepuasan. Jadi percuma jika Anda hanya terus melakukannya tetapi segenap hati Anda tidak tercurah di dalamnya. Ada pepatah yang mengatakan witing tresno jalanan soko kulino. Jadi hal utama yang saya sarankan kepada klien saya ini adalah bangun cinta dalam hati Anda dengan kebiasaan berkebun. Yang saya maksudkan adalah biasakan pergi ke kebun setiap hari. Tidak perlu langsung memaksakan untuk merawat pohonnya, tetapi nikmatilah suasananya di sana. Ya seperti sekedar duduk di sana sambil membawa makanan atau bahkan tiduran di sana, sambil melihat pohon-pohon di kebun yang nantinya akan Anda rawat. Jika Anda sudah bisa menyukai atau menikmati suasana perkebunan, akan mudah bagi Anda untuk menumbuhkan rasa ketertarikan Anda kepada pekerjaan Anda. Kemudian bergaullah dengan sesama petani. Tidak perlu langsung menimba ilmu dari para petani, tetapi dengarkan cerita-cerita menarik tentang pengalaman mereka selama menjadi petani. Jika Anda merasa nyaman duduk di antara mereka dan Anda betah mendengarkan ceritanya, maka dapat disimpulkan bahwa Anda sebenarnya tertarik untuk menjadi seorang petani. Hanya saja Anda tidak percaya kepada diri Anda sendiri. Dan setelah itu pelajarilah karakteristik kebun Anda. Mulai mempelajari satu pohon tentang karakteristiknya seperti apa berpotensi memicu Anda semakin memiliki rasa ingin tahu yang besar. Jika Anda sudah semakin ingin mengetahuinya, maka Anda akan semakin penasaran dan akan mencoba mengenal kebun Anda sendiri. Dan bahkan Anda akan tahu bagaimana sih cara untuk mengembangkan perkebunan Anda. Jika Anda rutin dan mampu melakukan hal-hal di atas, saya yakin Anda akan menemukan perasaan cinta dalam melakukan pekerjaan Anda. Dan Anda pun akan lebih mudah dalam memahami bagaimana cara merawatnya dan bagaimana cara mengembangkannya hingga Anda menjadi sukses. Tapi ada satu yang menjadi masalah dari klien saya ini. Meskipun ia pada akhirnya sudah mencintai pekerjaannya menjadi seorang petani, tetapi ia tetap takut akan kegagalan dalam usaha yang dilakukannya. Bisa disimpulkan bahwa dia ini belum percaya diri lah. Nah, lalu bagaimana caranya untuk membuat dia semakin percaya diri? Tentu yang saya sarankan adalah untuk selalu berpikir positif atas usaha yang dilakukannya.
Anggaplah halangan dan juga kegagalan Anda sebagai proses menuju kesuksesan yang Anda harapkan. Dan selalu bayangkan hal-hal baik dalam masa depan Anda. Karena saya yakin apa yang Anda pikirkan itulah yang akan terjadi dalam hidup Anda. Memang itu tidaklah mudah, namun hal ini akan bisa dilakukan jika memang dalam dirinya memiliki niat yang tinggi. Memang ada salah satu jenis sarana spiritual yang berpotensi untuk membantu secara spiritual membangkitkan rasa percaya diri seseorang. Saya memang tidak menyarankannya, namun ternyata klien saya ini ingin meminangnya sehingga saya pun akhirnya memilihkan sarana yang pas untuknya. Untuk masalah seperti ini, memang sarana berupa liontin kristal kecubung pengasihan adalah yang paling pas. Karena dalamnya mengandung energi yang berpotensi untuk membantu membangkitkan rasa percaya diri dalam diri. Kemudian berpeluang membuka pintu rezeki Anda sehingga berpotensi mengalirkan rezeki yang semakin lancar. Selain itu membantu Anda untuk membangkitkan energi pengasihan dalam diri, sehingga akan memancarkan aura yang menyenangkan dari dalam diri Anda di mata orang lain, sehingga berpeluang untuk lebih banyak mendapatkan simpatik dari orang lain. Selain itu meningkatkan rasa percaya dan juga rasa hormat serta segan kepada si pemakainya, sehingga berpeluang akan semakin dipercaya, disegani dan tidak lagi diremehkan. Dan alhamdulillah setelah klien saya mengikuti saran dari saya dan juga menggunakan sarana liontin kecubung pengasihan, kini usahanya perlahan mulai lancar dan ia semakin semangat, percaya diri dan juga yakin dalam menggeluti usaha perkebunan miliknya. Saya sangat senang sekali karena klien saya ini begitu yakin dan selalu positif serta mendengarkan nasihat-nasihat entah dari saya ataupun dari teman-teman seprofesinya. Dan juga selalu berusaha keras untuk memajukan perkebunan miliknya. Memang dalam usaha tidak hanya dibutuhkan semangat, keyakinan dan juga yang lainnya. Namun perlu adanya keseimbangan antara usaha lahir dan juga usaha batin yang pas dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya ibarat Anda naik motor, jika tidak ada bahan bakarnya tentu motor itu tidak akan jalan, bukan? Begitu pula jika sudah ada bahan bakarnya, kalau Anda tidak ingin menghidupkannya dan juga menjalankannya, apakah Anda akan sampai di tujuan? Semoga cerita pengalaman klien saya ini dapat menginspirasi Anda di tengah gejolak ekonomi yang sedang terjadi karena adanya pandemi corona ini. Saya harap kita bisa mengambil sisi positifnya dan juga semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Cukup sekian dan salam harmonis dari saya, Nyai Sekar Keno.